Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Farhan Islami selaku pembicara pertama dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan tentang teknologi masa depan. Yang berikut nama-nama anggota saya. Pertama Ilham Tanzil Azizir, yang kedua Zaidan Zibran Azhar, yang ketiga Deborah Nancy Wakerwa, yang terakhir Fatahila Nayaka Rashidin. Sebenarnya apa sih itu teknologi masa depan? Oke. Teknologi masa depan adalah teknologi futuristik yang membuat Anda takjub dengan perubahan teknologi di dunia ini. Perubahan-perubahan besar yang dilakukan oleh media sekarang atau peneliti sekarang dapat memberatkan kehidupan beberapa tahun ke depannya. Perkembangan teknologi terus bergerak dengan cepat. Inovasi juga menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat untuk membuat hidup lebih mudah. Hampir setiap hari aktivitas sekarang bergantung pada teknologi. Contohnya kita bermain handphone. Kita setiap hari akan menggunakan handphone. Entah untuk mencari beberapa sumber berita, pengetahuan atau segala macamnya. Kebutuhan manusia banyak ini dan berkembang, dan para ilmuwan terlibat dengan menggunakan teknologi tersebut. Bahkan pada tahun 2022 sekarang, beberapa teknologi yang sebelumnya hanya berupa konsep sudah umum digunakan. Berikut kami akan menampilkan beberapa teknologi yang sekarang telah ada atau sedang dikembangkan. Yang pertama adalah teknologi 6G. Oke. Ya, jaringan ini pertamanya dari perkembangan dari 5G sendiri tergolong baru dan menyebarkan belum merata sampai saat ini. Namun teknologi masa depan yang diharapkan dapat menghadirkan jaringan yang lebih cepat, yaitu 6G. 5G sendiri menawarkan kecepatan yang luar biasa saat digunakan untuk mengakses internet. Namun banyak perusahaan teknologi yang tertarik memperluas jaringan ini ke 6G. Meskipun jalan masih panjang, pengembangan jaringan 6G ini dapat difasilitasi oleh bantuan AI untuk mendesain atau mengoptimaliskan jaringan 6G di masa depan. Oke, di sini saya sebagai pembicara kedua, nama saya Fatahillah Nayaka Rashidin. Di sini saya akan menjelaskan tentang eSIM yang menggantikan kartu SIM fisik. eSIM yang menggantikan kartu SIM fisik. eSIM adalah kartu yang disematkan di motherboard ponsel. Menurut Mac Teaser, pemilik ponsel yang dilengkapi eSIM tidak perlu memasang kartu SIM fisik. Slotnya tersedia, tetapi eSIM tidak dapat dilepas atau diganti begitu saja seperti kartu SIM fisik. Secara umum, teknologi eSIM diperkenalkan ke publik acara Mobile World Congress atau MWC 2017 sebagai bagian dari program seminar GSMA Global System for Mobile Communication Association. Teknologi eSIM juga menawarkan kemungkinan untuk menggunakan dan menyimpan banyak profil. Intinya, jika pengguna ponsel ingin berpindah jaringan untuk perjalanan internasional, mereka tidak perlu berpindah kartu SIM. Selain itu, eSIM juga memberikan dukungan telekom neutral, sehingga pengguna dapat dengan mudah mengubah status eSIM dari pasca bayar menjadi prabayar, dan sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaidan Zibran Azhar. Selaku pembicara ketiga, saya akan menjelaskan materi tentang sistem pengisian daya nirkabel melalui udara. Sistem pengisian daya nirkabel melalui udara. Teknologi masa depan terakhir yang diharapkan ada pada sistem pengisian daya nirkabel alias wireless charging, di mana pengisian daya wireless charging ini diharapkan bisa dilakukan tanpa charging dock, yaitu melalui udara. Hal ini akan menyempurnakan sistem pengisian daya nirkabel yang
sudah ada saat ini. Walaupun begitu, hal tersebut tetap membutuhkan proses pengembangan lebih lanjut agar bisa digunakan sebaik mungkin. Selanjutnya, itu dia sejumlah teknologi masa depan yang diharapkan bisa diadaptasi oleh smartphone. Walaupun proses pengembangannya tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar, sehingga kamu bisa menikmati teknologi yang sudah ada saat ini pada smartphone. Kamu masih bisa menikmati sejumlah teknologi canggih yang dihadirkan oleh kebanyakan brand smartphone saat ini. Oke, yang keempat ada Artificial Intelligence atau AI. Oke, Artificial Intelligence atau AI. Kecerdasan buatan atau AI adalah simulasi kecerdasan manusia yang dimodelkan pada mesin dan diprogram untuk berpikir seperti manusia. Nah, menurut MC Lut dan Sichel, kecerdasan buatan adalah aktivitas pemberian mesin seperti komputer kemampuan untuk menunjukkan perilaku cerdas, seolah-olah kemampuan itu diperlihatkan oleh manusia. Dengan kata lain, AI adalah sistem komputer yang mampu menyelesaikan tugas yang biasanya membutuhkan kekuatan manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan tugas tersebut. Nah, AI sendiri merupakan teknologi yang seperti manusia membutuhkan data menjadi pengetahuan. Untuk lebih meningkatkan kecerdasan AI, kami membutuhkan pengalaman dan data. Poin kunci dari AI adalah pembelajaran, penalaran, dan koreksi diri. AI harus belajar untuk memperkaya pengetahuannya. Proses pembelajaran AI tidak selalu diarahkan oleh manusia, tetapi AI belajar dengan sendirinya berdasarkan pengalaman AI dengan menggunakan penggunaan manusia. Ya, saya selaku pembicara keempat, nama saya Ilham Tanjilal Ajijir. Saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang handphone hologram. Oke, lanjut ke sejarahnya. Pada tahun 1992, di tahun ini Bell South Cellular dan IBM mulai menciptakan telepon masa depan. Lanjut ke tahun 1996, di tahun ini perusahaan besar yang bernama Nokia mulai meluncurkan produk ponsel pintar yang mirip dengan Simon Personal Communicator. Lanjut ke tahun 1900 sampai 2000, sejarah perkembangan smartphone. Di tahun ini 1999 sampai 2000 munculnya produk ponsel baru yang bernama Ericsson GS88. Lanjut ke tahun 2001 sampai 2004. Di tahun 2001 mulailah ponsel bertemu dengan jaringan internet dan fitur penjelajah web lengkap. Lanjut ke tahun 2007. Di tahun ini Steve Jobs bersama dengan tim di Matchboard berhasil meluncurkan iPhone pertama kalinya. Tahun 2019 sampai sekarang atau seterusnya, di masa inilah produk-produk smartphone mulai dibuat dengan berbagai macam jenis fitur canggih untuk memudahkan para penggunanya dalam menjalankan kehidupan secara lebih mudah. Nah, sekarang ada yang terbaru, yaitu smartphone hologram. Hologram adalah produk dari teknologi holografi. Hologram bertindak dari perpaduan dua sinar yang koheren dan dalam bentuk mikroskopik. Informasi optik itu kemudian akan membentuk suatu gambar pandangan atau adegan. Selanjutnya, hologram adalah teknologi yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti pendidikan, hiburan, bisnis. Dengan hologram kamu dapat melihat visual suatu objek secara 3D dan imersif tanpa harus berada di dekat objek tersebut. Oke, sekian dari presentasi kami dari kelima topik yang kami pilih. Yang terakhir mungkin bakal jadi yang lebih dominan karena kami berharap ini dapat lebih dikembangkan ke depannya seperti di film-film Marvel sekarang yang menampilkan beberapa teknologi hologram mungkin bakal bisa nyata di dunia nyata.
Nah, saya sebagai Ahmad Farhan Islami, Saya Ilham Zanzilal Ajijir. Saya Fathahilah Nayaka Rasidin. Saya Zaidan Jibran Azhar. kami menutup presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.